Perkenalkan, nama saya Morel Israel Mantap-Tapea dengan NIM 14S19025 Prodi Teknik Elektro. Jadi pada hari ini saya akan melakukan percobaan modul ketiga, yaitu mengenai penguatan rangkaian operasional. Jadi yang pertama kita akan membuka aplikasi multisimnya terlebih dahulu. Oke, karena di sini kita tidak akan membuang waktu lagi, saya akan skip bagian sini untuk membuat rangkaian pertama, yaitu rangkaian penguat non-inverting. Baik, sekarang inilah seperti rangkaian yang saya sebut di awal tadi, yaitu rangkaian penguat non-inverting. Jadi di sini kita memiliki beberapa macam komponen-komponen sehingga menjadi suatu rangkaian penguat inverting. Jadi di sini ada 4 buah switch yang apabila kita satukan nanti akan mengalirkan suatu arus listrik. Jadi di sini ada yang pertama itu sebesar 3,3 kilo ohm. Baru di sini 2,2 kilo ohm, 2,2 kilo ohm, 2,2 kilo ohm dan 3,3 kilo ohm. Nah, jadi kita akan mulai menjalankan rangkaiannya. Oke, di sini masih minus 12 volt. Jadi kita akan sambungkan switchnya yang pertama ini, yaitu antara yang resistor 3,3 kilo ohm dan resistor 2,2 kilo ohm. Dan dia menjadi 11,997 volt, atau bisa kita tafsirkan menjadi 12 volt. Dan untuk yang switch kedua, jadi kita lepas dulu switch pertama dan sambungkan switch kedua. Nah, dia akan menghasilkan tegangan sebesar 3,997 volt, atau kita bisa tafsirkan sebesar 4 volt. Baik, sekarang kita akan mencoba switch ketiga. Kita lepaskan switch kedua, kita pasang. Nah, di sini dia menjadi minus. Dia menjadi minus 4,003 volt atau minus 4 volt. Lalu kita mencoba switch yang keempat. Oke, sekarang dia akan menjadi minus 12 volt. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa ketika tidak mengalirkan suatu arus listrik, dia akan menjadi minus 12 volt. Itu sama saja dengan kita menjalankan switch yang keempat. Dan di sini juga kita bisa melihat pola-polanya, yaitu antara switch pertama dengan switch keempat itu dia angkanya sama tetapi beda muatan. Di sini 12 volt dan di sini minus 12 volt. Di sini minus 4 volt dan sini 4 volt. Jadi di sini tergantung dengan besaran-besaran antara resistor pertama dengan resistor kedua dan resistor 4 dengan resistor 5 itu hampir sama polanya dan memiliki beda muatan. Itu pun tergantung kepada yang minus 12 volt dan si 12 volt yang menyebabkan arus di sini positif dan arus di sini negatif. Oke, baik. Sekarang kita akan lanjut ke rangkaian kedua. Oke, sekarang seperti inilah rangkaian kedua kita, yaitu rangkaian penguat inverting. Di sini kita hanya memiliki 5 buah resistor. Yang satu 3,3 kilo ohm, yang setengah ini 1,1 kilo ohm, yang bawah 2,2 kilo ohm. Sedangkan yang setelah switch ini 1 kilo ohm dan yang sebelah sini 2,2 kilo ohm.
Jadi kita hanya memiliki satu buah switch untuk menghubungkan antara multimeter yang ini dan 3 resistor ini ke yang resistor ini untuk melihat berapa besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini. Jadi mari kita jalankan. Oke. Nah, dari sini kita melihat untuk switch yang bawah antara resistor kedua dan resistor 3 menghasilkan kuat arus sebesar 9,7 volt. Lalu kita naikkan ke atas switchnya dan dia menjadi 9,2. Dia akan terus naik hingga mencapai batasnya itu 9,2 volt. Jadi untuk rangkaian bawah dan rangkaian atas dia memiliki perbedaan arus yang besar, karena kita dapat lihat dari sini resistor 1 dan resistor 2 itu jumlahnya 4,4 kilo ohm, sedangkan yang di bawah 3,3 kilo ohm, atau enggak 3,3 kilo ohm dan 1,1 kilo ohm menghasilkan 9,2 volt, sedangkan yang di bawah 1,1 kilo ohm untuk resistor kedua dan 2,2 kilo ohm untuk resistor ketiga sebesar 9,7 volt. Jadi itu pun dikarenakan oleh multimeter ini yang dapat mengalirkan arus listrik. Jadi seperti inilah rangkaian penguat inverting kita. Nah, sekarang kita akan lanjut ke rangkaian. Oke, berikut merupakan rangkaian kita yang ketiga, yaitu rangkaian summer atau penjumlah. Jadi di sini kita memiliki terdapat dua osiloskop dan satu function generator. Dan di sini kita memiliki 6 buah resistor, 3 sebelah kiri, 2 tengah, dan kanan 1. Nah, di sini kita memiliki yang 12 volt dan minus 12 volt. Nah, di sini kita akan menjalankan rangkaian tersebut dan kita akan mengubah switch berikut ini. Dan kita hanya memiliki satu buah switch pada rangkaian ini. Jadi kita akan jalankan. Kita klik osiloskop pertama dan osiloskop kedua. Nah, di sini sudah saya atur, yaitu sebesar 500 Hz frekuensinya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa untuk switch yang di atas yang menghubungkan resistor pertama, resistor kedua, dan resistor 4 dan resistor kelima. Dan kita lihat sini bahwa V-in-nya itu sebesar sekitar minus, ini semakin meningkat, bisa kita bilang minus 20 volt atau sebesar 20 volt. Dan di sini 12 volt untuk yang switch yang atas. Sekarang kita pindahkan switchnya ke bawah. Oke, kita klik lagi dan dia menjadi sekitar 8 sampai 10 volt. Dan di sini sebesar 12 volt. Dan dia akan terus meningkat seperti sampai 20 volt. Bisa kita tafsirkan ini V-in-nya 20 volt dan V-out-nya 12 volt. Untuk yang switch yang bawah, yang menghubungkan antara resistor 2 dan resistor 3 ke resistor 4 dan resistor 5 melalui switch bawah ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa
switch yang di bawah ini lebih besar yang V out daripada V in untuk switch yang bawah. Yang switch yang atas ya lebih besar yang V in daripada V out. Oke, sekarang kita akan lanjutkan kita ke kerangkaian yang keempat. Baik, sekarang kita dapat melihat di sini terdapat rangkaian, yaitu rangkaian keempat kita, yaitu rangkaian integrator. Di sini kita bisa lihat kita memiliki dua osiloskop dan satu function generator, seperti rangkaian sebelumnya. Dan kita tinggal menjalankan rangkaian ini. Nah, di sini kita bisa melihat dia frekuensinya 1 kHz dengan amplitudenya 500 mVp atau 0,5 Vp. Jadi kita lihat osiloskop pertama dengan osiloskop kedua. Di sini kita bisa lihat V-in-nya itu sebesar 1 volt dan V-out-nya sebesar 12 volt. Itu untuk yang jika dia 500 kHz untuk 1 kHz dan amplitude 500 mVp. Nah, jadi bagaimana kalau kita ubah amplitudenya menjadi 100 mVp? Jadi sudah kita ubah amplitudenya yang tadinya 0,5 Vp menjadi 0,1 Vp. Ini sudah saya jalankan. Nah, jadi ini berikut merupakan hasil osiloskopnya. Untuk yang osiloskop yang pertama, V-nya itu bisa kita tafsirkan menjadi 0,2. Sedangkan untuk osiloskop yang kedua, yaitu V-out-nya kita tafsirkan menjadi 12 volt. Itu untuk yang 100 mVp atau 0,1 Vp. Dan dari situ kita bisa lihat perbedaannya, bahwa yang tadi untuk yang 100 0,1 Vp dengan V-out-nya 12 volt. Dengan yang 500 tadi dia sekitar V-in-nya 1 volt. Kita tafsirkan menjadi 1 volt dan V-out-nya 12. Jadi dia perbandingannya sangat jauh, kira-kira sekitar 0,9 volt. Dan ini merupakan contoh rangkaian OPA-MP untuk osilator.